Oke, kali ini kita akan bahas 4 emiten saham dari sektor pertambangan batubara ya. Di sini ada ITMG, Indo Tambang Raya Megah. Lalu yang kedua ada PTBA, PT Bukit Asam Tbk. Lalu yang ketiga ada ADRO ya, Adaro Energi Indonesia. Lalu yang keempat BSSR, Baramurti Sukses Sarana Tbk. Di sini kalau kita lihat untuk harga batubara di kontrak berjangka ya. Di sini dari tahun 2020 sampai Agustus 2022 itu September 2022 itu tertingginya sempat di 436 ya. Trennya sempat naik sampai di 436 USD. Sekarang harganya tinggal 131, turun ya. Dan sini kalau kita lihat harga harga saham dari ITMG juga hampir sama ya dengan harga batubara ya trennya. Lalu untuk PTBA juga sama. Trennya sempat naik lalu turun ya sini. Lalu untuk Adaro sempat naik lalu turun, cuman nggak terlalu signifikan dibanding ITMG dan PTBA ini ya. Di Adaro turunnya nggak terlalu sampai ke bawah gitu ya untuk Adaro ini. Lalu untuk BSSR juga sama ya, sempat naik lalu turun, cuman nggak terlalu signifikan penurunannya. Oke, nanti kita cek ya untuk kinerja dari masing-masing emiten ini. Ya, oke, kita cek dulu ya untuk market cap masing-masing emiten. Di sini ada Adaro ya yang tertinggi 78,7 triliun rupiah. Lalu yang kedua itu PTBA 30,5 triliun rupiah. Lalu yang ketiga itu ITMG 29,9 triliun rupiah. Dan terakhir itu BSSR ya 10,2 triliun. Jadi yang terbesar itu Adaro dan yang terkecil itu BSSR. Oke, kita cek neraca keuangannya. Di sini untuk cash untuk ITMG ini trennya sempat naik ya. Naik lalu turun, cuman nggak terlalu turun sampai signifikan ya. Sorry, ini lumayan signifikan sih penurunan dari kasnya. Untuk ITMG itu turun 12% dibanding kuartal 2 kemarin. Jadi sekarang cashnya ITMG ini sekitar 13,5 triliun rupiah ya. Lalu untuk PTBA juga cashnya turun sampai 66% ya. Sini cashnya sekarang tinggal 5,3 triliun rupiah. Lalu yang Adaro ini cashnya sekitar 53,2 triliun ya. Ya, 53,2 triliun rupiah. Lalu BSR ini tinggal 1,3 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat di sini masih cashnya masih Adaro yang paling besar ya, sekitar 53,2 triliun. Oke, sorry, ITMG ini 13,5 triliun ya. Lalu untuk neraca keuangannya kita cek sini dari segi asetnya juga bertumbuh lalu turun ya. Asetnya sempat naik lalu turun sini ITMG. PTBA juga trennya juga naik ya asetnya. Sempat naik di puncaknya di kuartal 2 kemarin ya asetnya lalu turun sekarang. Sama Adaro juga trennya naik untuk asetnya. Untuk BSSR juga naik ya asetnya. Untuk ITMG ini dari segi ekuitasnya juga naik ya trennya. Lalu untuk BTBA juga trennya naik lalu turun ya di sini ya. Kemarin bagi dividen besar jadi ekuitasnya turun di sini. Lalu untuk Adaro trennya naik ya di sini ekuitasnya. Lalu untuk BSSR juga trennya juga naik sini, cuman agak turun semenjak bagi dividen mungkin ya sini. Cuman nggak terlalu signifikan, jadi secara keseluruhan ini trennya naik. Jadi untuk ITMG, PTBA, Adaro dan BSSR ini secara ekuitas trennya naik ya. Kecuali saya lihat PTBA ya agak turun ini ya, lumayan jauh ya turunnya. Lalu untuk liability di sini untuk ITMG utangnya turun ya di sini. Lalu untuk PTBA juga utangnya turun di sini. Untuk Adaro di sini utangnya juga sama ya, turunnya di sini. Yang naik itu utangnya BSSR ya di sini. Trennya naik. Oke, untuk dari di sini rata-rata di sini di bawah 1 kali ya, kecuali BSSR ini sudah 1 kali. Yang paling kecil itu ITMG 0,3 kali. Lalu Adaro ya 0,4 kali dan PTBA 0,9 kali. Di sini yang saya lihat yang ideal itu ITMG dan Adaro ya. Karena
menurut saya pribadi idealnya itu di bawah 0,5 kali untuk DER. Di sini Adaro dan ITMG masing-masing 0,4 dan 0,3 ya di sini. Jadi kalau DER-nya kecil maka labanya bisa maksimal karena nggak tergerus dengan beban utang ya atau pinjaman. Namun di sini rata-rata di bawah 1 kali ya, kecuali BSSR ya. Jadi untuk ketiga emiten ini, untuk ITMG, Adaro, dan PTBA ini kecil kemungkinan untuk gagal bayar hutang. Kalau BSSR ini masih ada kemungkinan ya. 1,0 kali ya, masih aman lah ya dari gagal bayar hutang. Jadi untuk 4 emiten ini masih aman dari gagal bayar hutang. Cuman yang ideal menurut saya itu ITMG dan Adaro. Kita cek kinerja masing-masing emiten. Di sini dari ITMG dari segi pendapatan atau revenue ya. Jadi dari ITMG sendiri dari tahun 2018 sampai di tahun 2022 ya. Sini trennya naik. 2022 kuartal 3 trennya naik, lalu turun ya sampai sekarang. Semenjak dari kuartal 3 tahun 2022 sampai sekarang trennya turun. Jadi sempat naik lalu turun ya pendapatannya. Jadi secara QNQ revenue dari ITMG ini turun, dan secara year on year di kuartal 3 tahun 2023 ini turun dibanding kuartal 3 tahun 2022 kemarin. Jadi secara QNQ dan year on year pendapatan ITMG turun. Lalu untuk PTBA di sini pendapatannya naik ya. Trennya naik, cuman sempat turun sedikit ya di sini. Jadi secara QNQ juga di sini hampir sama ya, di kuartal 2 dan kuartal 3 ini pendapatannya sama. Dan secara year on year di sini turun 11% ya di kuartal 3 ini dibanding kuartal 3 tahun 2022. Jadi di sini secara QNQ pendapatan dari PTBA ini sama, dan secara year on year turun ya. Lalu untuk ADRO di sini secara pendapatan di sini trennya naik ya, sempat turun sedikit ya, nggak terlalu signifikan. Di sini untuk secara QNQ naik 1% ya, naik sedikit dibanding kuartal 2 kemarin. Jadi secara QNQ naik, dan secara year on year di sini untuk year on year untuk ADRO ini turun ya di kuartal 3 ini dibanding kuartal 3 tahun 2022 kemarin. Jadi secara year on year QNQ naik sedikit, dan secara year on year dia turun 14%. Oke, untuk BSSR di sini trennya naik ya untuk pendapatannya. Namun di sini di kuartal 2 2022 sampai sekarang ya di kuartal 3 2023 itu trennya hampir kurang lebih sama ya pendapatannya. Namun di sini di kuartal 3 ini turun 10% dibanding kuartal 2 kemarin ya. Jadi secara QNQ dia turun, dan secara year on year dia naik nih BSSR. BSSR ini secara QNQ turun dan secara year on year naik. Main bagus ya di BSSR ya. Lanjutnya untuk laba bersih masing-masing emiten. Di sini dari ITMG di sini kita lihat untuk ITMG ini sempat naik di kuartal 3 2022 puncaknya, lalu turun ya sini. Jadi trennya sempat naik lalu turun. Di sini labanya turun 10% ya secara QNQ dibanding kuartal 2 kemarin. Jadi secara QNQ laba ITMG turun, dan secara year on year juga turun ya. Lumayan drastis ya turunnya sampai 64% di kuartal 3 ini. Jadi ITMG ini laba bersihnya secara QNQ dan year on year turun. Ya, kita lihat di sini pergerakan harga laba bersihnya hampir sama ya dengan harga sahamnya ya, turunnya. Untuk ITMG, oke. Ini ITMG. Lanjut untuk PTBA ya. Untuk PTBA di sini kalau kita lihat hampir sama dengan ITMG tadi ya. Sempat naik di kuartal 3 tahun 2022 kemarin, dan sekarang trennya turun ya. Dan di sini di kuartal 3 ini turun 40% juga ya dibanding kuartal 2 kemarin. Jadi secara QNQ laba bersih PTBA ini turun, dan secara year on year juga turun ya. Jadi PTBA secara QNQ dan year on year turun. Lihat pergerakan laba bersihnya hampir sama dengan pergerakan harga saham PTBA ini. Oke. Lanjut untuk ADRO di sini hampir sama ya. Cuman di sini kalau kita lihat penurunan laba dari ADRO ini nggak terlalu signifikan. Maksudnya turun cuman nggak terlalu signifikan dibanding dengan PTBA dan ITMG ini ya. Ya,
Untuk Adaro ini turun di sini secara QNQ di kuartal 3 ini dibanding kuartal 2 kemarin turun 9%, dan secara year on year juga turun ya. Jadi Adaro sama ya. Secara QNQ dan year on year turun ya. Kalau kita lihat di sini penurunannya juga nggak terlalu signifikan ya di sini. Oke, lanjut ke BSSR ya. BSSR ini kita lihat hampir sama ya. Laba bersihnya turun juga nih, lumayan turun jauh di sini 61% dibanding dengan tertingginya ya. Walaupun labanya naik, namun sini BSSR turun ya. Laba bersihnya kecil ya, karena memang kalau kita lihat DER-nya 1 kali untuk BSSR ini lumayan besar. Makanya ini labanya jadi tergerus ya, walaupun pendapatannya terus naik ya. Dan secara year on year juga laba bersihnya turun ya di sini. Walaupun laba bersih pendapatannya naik secara year on year, namun laba bersihnya malah turun ya. Ini karena memang kemungkinan DER-nya karena tinggi ya, berpengaruh dari DER-nya juga ya, hutangnya. Jadi ada beban operasional dan beban hutangnya ya. Dan di sini kita lihat harganya juga ya turun juga ya, cuma nggak terlalu signifikan dibanding ITMG dan PTBA. Ya kita cek ya untuk net profit margin. Di sini kita akan cek profit marginnya. Ya di sini karena kita lihat tadi itu DER-nya yang paling kecil ITMG ya 0,3 dan Adaro 0,4. Sedangkan PTBA ini hampir 1 kali dan BSSR juga 1 kali ya di sini ya. Karena di sini ITMG kecil dan Adaro kecil, maka di sini kalau kita lihat profit marginnya lebih besar ya. Di sini Adaro yang 0,3 kali tadi 26% dan ITMG itu 19%. Sedangkan untuk PTBA yang DER-nya hampir 1 kali itu 11% dan untuk BSSR yang 1 kali 8%. Ya, kelihatan ya. DER-nya berpengaruh ya terhadap net profit marginnya di sini karena labanya kegerus ya karena beban utang. Di sini untuk Adaro kita lihat di sini paling besar ya, profit marginnya paling tebal karena memang DER-nya kecil. Untuk ROE di sini yang paling ROE-nya juga trennya turun ya di sini. ROE-nya rata turun dan di sini untuk ITMG itu di tahun lalu itu 61% ya ROE-nya. Lumayan besar ya. ROE idealnya itu ROE itu di bawah di atas 20% dan di sini kalau kita lihat ideal itu 15% ke atas ya. Di sini malah 61% untuk ITMG. Dan kemungkinan di tahun 2023 ini ITMG ini ROE-nya turun sampai 32% kalau kita lihat hitung di sini ya. Kemungkinan tinggal 32%. Jadi turun dari 61% turun sampai 32% ya, hampir setengahnya ya. Untuk ROE di tahun 2023 ini kemungkinan. Oke, untuk PTBA juga di sini kalau kita hitung di sini juga trennya turun ya. Ya, kemungkinan di sini tinggal 27% untuk di tahun 2023 ini. Jadi dari 44% ROE-nya tinggal 27% ya, juga hampir setengahnya ya. Lalu untuk Adaro juga hampir sama ya, karena harga batubara juga turun, mungkin ROE-nya juga turun. Di sini kemungkinan untuk di tahun 2023 ini ROE-nya tinggal 25%, yang sebelumnya itu di tahun 2022 itu 43%. Jadi turun dari 43% menjadi 25%, ya hampir setengah juga ya. Untuk BSSR juga ROE-nya juga sama ya. Sini. Ini kemungkinan turunnya 74% ya. Masih tinggi ya ROE dari BSSR ini ya. Jadi ROE-nya di tahun 2022 itu sempat 108%, sekarang mungkin tinggal 74% ya. Untuk BSSR ini ROE-nya paling tinggi ya. Bagus ya tuh BSSR ini. Dari segi ROE dan dari segi EPS di sini. EPS ini yang sangat berpengaruh dengan dividen ya. Jadi semakin tinggi EPS maka dividen makin besar kemungkinan. Oke, di sini EPS-nya untuk ITMG pernah 16.000 per saham ya. EPS-nya, earning per share-nya mungkin di tahun 2023 tinggal 7.400 ya. Di sini turun. Lalu untuk EPS di PTBA di sini sempat 1.100, kemungkinan tinggal 452 turun ya, hampir setengahnya ya. Ya, di sini mungkin tinggal 452. Lalu untuk Adaro di sini sempat 1.380 yang mungkin EPS-nya tinggal
889 ya, menurun ya. Jadi IPS-nya rata-rata turun ya. Di sini juga di BSSR ya, 1429 turun jadi 991 ya. Kita hitung ya. Mungkin di tahun 2023 ini tinggal 991 ya. Jadi keempat emiten ini kemungkinan IPS-nya turun. Ya itu ya untuk dividen masing-masing emiten. Di sini untuk ITMG ini dia bagikan 2 kali dividen ya, dividen full years dan interim. Di sini kalau kita lihat rata-rata kalau kita gabungkan untuk kedua dividen ini ya, itu rata-rata dia sekitar 6 sampai pernah di sini sekitar 25%-an ya yieldnya. Jadi paling kecil itu sekitar 6% di tahun 2021 ini ya. Dan paling besar itu di tahun 2023 ini ya, sekitar 25-an ya. 25% ya. 25 sampai 26% yang tertingginya. Tapi kalau kita rata-rata kan ya sekitar 20%-an ya. Sekitar 10%-an lah untuk ITMG ini. Lalu untuk PTBA di sini pernah yield-nya itu 40% ya. Terakhir di tahun 2023 kemarin. Dan kalau kita rata-ratakan di sini sekitar PTBA ini sekitar 10%-an ya untuk yield-nya. Lalu untuk Adaro juga 2 kali ya sama dengan ITMG di sini. Dan dia di tahun 2023 ini totalnya sekitar 20% ya dividennya. Dan kalau kita rata-ratakan untuk PTB Adaro ini sekitar 10%-an untuk dividennya. Kalau kondisinya maksimal atau kinerjanya maksimal bisa sampai 20% dividennya. Oke, untuk BSSR ini karena dia yang paling rajin bagi dividen. Jadi ini saya formatnya seperti ini ya. Jadi itu di tahun 2022 itu dia pernah bagi 4 kali dividen. Lumayan ya. Dan di sini lumayan ya, dia imbal hasilnya itu, ini imbal hasil mungkin yield-nya ya sini. Di tahun 2024 ini dia terakhir bagi 20% ya yield-nya. Ya, oke, lanjut untuk valuasi dari segi book value untuk ITMG ini trennya sempat naik ya, trennya naik dari 2018 sampai 2022 ya, di kuartal 4 ya puncaknya. Lalu di sini di tahun 2023 ini trennya udah mulai turun ya book value-nya karena memang likuiditasnya turun. Sama juga ya PTBA hampir sama turun karena memang likuiditasnya turun ya di sini. Di sini yang Adaro ya yang book value-nya naik karena likuiditasnya naik terus ya. BSSR juga sempat turun ya, walaupun di sini trennya naik. Sini udah mulai agak turun untuk BSSR ini dari segi book value. Untuk PBV di sini untuk ITMG 1,3 kali, tertingginya itu 2,7 kali di 2018 ya, di kuartal 1 kemarin 2018 ya, tahun 2018 2,7, sekarang 1,3. Dan di sini kalau kita rata-ratakan sekitar ITMG ini sebenarnya rata-rata PBV-nya 1,2 kali. Jadi ini kemungkinan masih di atas rata-rata ya ITMG. Untuk PTBA di sini yang tertinggi pernah 36 kali, di sini tinggal 1,7 kali. Dan kalau kita rata-ratakan memang sekitar 1,7 kali ya rata-rata PBV PTBA. Jadi masih hampir di rata-rata lah ya sekarang PBV-nya 1,7 kali. Untuk Adaro di sini 0,9, tertingginya itu 1,4 kali ya. Kalau kita rata-ratakan di sini sekitar 0,8-an ya. Sekarang 0,9, jadi masih sedikit di atas rata-rata. Untuk BSSR ini PBV-nya 3,0 kali ya. Tertingginya itu di 3,3 kali ya di sini. Jadi masih tinggi ya untuk PBV dari BSSR di sini. Kalau kita rata-ratakan itu sekitar 2,5 kali ya. 2,2 sampai 2,3 kali. Oke, itu dari segi PER di sini masih murah dari keempat emiten ini ya. Rata-rata masih di bawah 15 kali, jadi masih murah. Di sini ITMG 4 kali, IPTBA 6 kali, Adaro 4 kali, dan BSSR 4 kali. Oke, secara PER ini masih murah. Ya, kita hitung harga wajar masing-masing emiten ya, dimulai dari ITMG. Di sini ITMG harga wajarnya itu 25.000 sampai 43.000 ya. Jadi harga wajarnya itu sekitar 25.400 ya, 5.400 di sekitar sini sampai 43.000 di sini ya.
harga wajarnya. Sekarang di sini harganya 27.000, berarti di atas masih dimasuk rank harga wajarnya ya. Sini dia itu masih dianggap murah kalau di bawah 25.000 ya, di sini ya. Sekitar rank sini dianggap murah, tapi sekarang harganya masuk harga wajar. Jadi untuk ITMG ini masih harga wajar ya, belum murah. Dan mungkin kalau dia kembali maksimal, harga batubara naik, kinerjanya baik, mungkin bisa balik lagi ke 43.000 sini ya. Lanjut untuk Bukit Asam PTBA, di sini harga wajarnya itu 3.200 ya, sekitar sini 3.200 dan 4.900 ya sini. Ya, mungkin di sini ya 4.900. Untuk sekarang ini masih di bawah harga wajar ya, masih di bawah 3.200, jadi di sini masih murah ya untuk PTBA. Dan mungkin kalau dia kembali lagi maksimal, kinerjanya mungkin bisa sampai ke 4.900. Lanjut untuk Adaro, di sini kalau kita lihat harga wajarnya itu 3.400. Di sini ya, 3.400. Tertingginya itu 4.300 ya. Harga wajarnya. Di sini berarti Adaro di sini masih di bawah harga wajar ya. Jadi harga wajarnya 3.400, di sini Adaro itu masih murah menurut saya ya. Menurut analisa saya di sini masih murah Adaro. Lalu untuk BSSR di sini harga wajarnya 3.059 ya. Ya sekitar sini ya. 3.059 sampai di 6.400. Nah, di sini untuk BSSR udah masuk harga wajar ya di sini. Dia murah kalau di bawah 3.000 ya, sekitar sini. Tapi di sini kalau kita lihat memang BSSR ini karena dividennya lumayan, bagi dividennya rajin, jadi dia dihargai lebih mahal ya, atau masih masuk harga wajar ya. Beda dengan PTBA dan Adaro ya. PTBA di bawah harga wajar, ITMG masuk ya, masuk harga wajar ya. Oke, di sini kalau kita lihat secara dividen emang menarik itu BSSR ya. Karena dia bagi dividen biasanya lebih dari 1 kali untuk BSSR ini. Lalu yang kalau kita lihat di sini Adaro ya. Adaro ini udah di bawah harga wajar, dan kalau kita lihat kinerjanya juga bagus ya. Ekuitasnya juga bertumbuh. Jadi kalau menurut saya di sini yang paling ideal itu Adaro ya. Menurut saya ya, pribadi, disclaimer on. Ini bukan ajakan jual beli. Dan mungkin saya agak menghindari dari PTBA ya. PTBA ini udah 0,9 kali DER-nya. Saya hindari PTBA. Untuk ITMG juga mungkin bisa dilirik ya. Cuman untuk ITMG ini masih ya, mungkin kalaupun yang idealnya itu memang 3 ini ya. Ya paling ideal ini Adaro, keduanya ITMG, ketiganya BSSR ya, karena dividennya lumayan tinggi. Ya, kalau BSSR ini sayangnya DER-nya udah 1 kali ya. Jadi yang paling ideal Adaro dan ITMG menurut saya ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan ya dari ulasan ini. Mungkin di kuartal 4 atau tahun depan nanti di Februari akan kita update ya yang kuartal 4 tahun 2023. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat.